Shalom sahabat Riji, kembali lagi dengan saya Sofyan. Kali ini saya mau sharing firman Tuhan di Amsal 30 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan di Amsal 30 ayat yang ke-25. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Saya ulangi, semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Dari sini apa yang saya dapat adalah bahwa bahkan ya, kalau bisa dikatakan even semut pun bangsa yang paling lemah, paling kecil, paling tidak berdaya lah di antara semua koloni, semua kumpulan, semua komunitas. Kalau bangsa itu kan sekumpulan makhluk hidup ya, bukan saja kumpulan orang-orang berbangsa tertentu, tetapi bangsa itu, namanya bangsa itu kumpulan makhluk hidup yang sejenis, kayak buaya, gajah, tumbuh-tumbuhan, semut, manusia. Manusia kan dibagi lagi ya, ada yang Eropa, ada yang Asia, Amerika. Intinya namanya bangsa itu kumpulan makhluk hidup yang punya kesamaan fisik yang sejenis, punya anatomi tubuh yang sejenis. Nah, di sini dikatakan bahwa semut itu bangsa yang paling lemah ya, koloni, komunitas, makhluk hidup yang paling lemah, yang tidak kuat, tetapi bisa menyediakan makanannya di musim panas. Dari sini apa yang saya dapat adalah Tuhan aja menjamin ya, semut, koloni atau bangsa yang paling lemah untuk bisa menyediakan makanan, mendapat makanannya di bumi ini. Bahkan di musim yang paling susah, musim panas pun, apalagi kita. Jadi dari sini saya lebih mau mengingatkan Tuhan aja memperhatikan semut yang paling lemah, apalagi kita yang lebih daripada semut, yang punya tubuh, jiwa, dan roh yang dihembuskan nafas kehidupan. Apalagi manusia gitu, pasti diperhatikan. Jadi apa yang mau saya sharingkan adalah kalau pada saat kita lagi sedang bergumul, merasa tidak percaya diri, tertekan, didistraksi oleh setan, dituduh dan didakwa oleh setan bahwa lu nggak berguna, lu nggak layak, ingat aja ayat ini, Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang paling lemah pun bisa menyediakan makanan di musim panas. Dalam artian semut bangsa yang paling lemah pun diperhatikan Tuhan, disediakan berkat makanan, bahkan di musim paling berat pun, di musim panas bagi semut, gitu kan istilah kata. Apalagi kita, kalau kita sedang mengalami musim kehidupan di fitnah, emang lagi berbeban berat, lagi pergumulan, lagi didakwa, lagi sedang mengalami pokoknya pergumulan hidup yang sangat berat, ingat aja, semut aja yang bangsa yang paling lemah diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita, terlebih anak-anaknya, hamba-hambanya, anak-anak Tuhan, terlebih kita manusia, sudah pasti diberi perhatian lebih, sudah pasti Tuhan matanya selalu tertuju kepada kita. Semut aja diperhatikan, apalagi kita yang lebih mulia, yang diciptakan lebih mulia dari semut, bahkan dari si iblis jahanam tersebut. Jadi ingat, kalau yang sedang dalam pergumulan, selalu ingat, semut pun diperhatikan, dikasih oleh Tuhan Allah kita, apalagi kita, manusia, pasti diperhatikan juga oleh Tuhan untuk bisa mengatasi semua pergumulan, untuk menerima berkat, kuasa, dan kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saya juga mau menambahkan sedikit,
Di video sebelumnya saya pernah juga membahas atau sharing tentang Amsal 30 ayat 25. Tapi dari sini apa yang saya mau bagikan bahwa firman Tuhan itu bisa bisa ditafsirkan atau Tuhan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita itu bahkan even lewat satu firman seperti saya, lewat satu firman itu penafsirannya bisa bermacam-macam gitu. Jadi firman Tuhan itu bekerjanya luar biasa, bekerja secara acak, secara random untuk semua orang, bahkan untuk satu firman pun yang pernah saya dengar kayak Jenderal Naaman di zaman Nabi Elisa lah, kalau nggak salah, atau Nabi Elia. Saya kurang ingat, tapi yang saya ingat adalah ada pendeta yang bahas Jenderal Naaman itu tentang iman. Kemudian saya nonton di Solusi Cahaya Bagi Negeri, ada satu keluarga, dia diingatkan Tuhan, dikuatkan Tuhan Roh Kudus lewat firman Jenderal Naaman di Perjanjian Lama untuk lepas dari permasalahan hutang piutang dia, kesulitan ekonomi keluarga dia. Kemudian ada seorang ibu yang punya permasalahan terhadap kesehatan anaknya, diingatkan kembali oleh Tuhan Roh Kudus setelah membaca perikop Jenderal Naaman. Kemudian ibu tersebut beriman dan akhirnya kesembuhan terjadi pada anak ibu tersebut. Jadi ya begitu ya, yang mau saya highlight adalah bahwa tambahan highlight saya adalah bahwa firman Tuhan itu dibaca berulang kali, kita kan punya POV yang berbeda, punya hikmat yang berbeda. Satu firman bisa bekerja dengan cara yang luar biasa untuk orang yang berbeda-beda. Firman Tuhan ini luar biasa gitu. Luar biasa. Jadi firman Tuhan itu tidak stuck, tidak monoton, tidak hanya satu sistem, tidak hanya satu POV, tapi satu firman Tuhan bisa bekerja bermacam-macam untuk berbagai macam orang, atau bahkan dari satu firman Tuhan bisa memberikan masukan kepada kita dengan berbagai macam sudut pandang. Begitulah cara kerja Tuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita, begitulah cara kerja hikmat Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian sharing firman kali ini, bahwa yang pertama itu semut, bangsa yang paling lemah itu aja diperhatikan Tuhan, apalagi kita manusia yang lebih mulia dari semua ciptaan Tuhan di bumi ini. Pasti lebih diperhatikan, lebih dimuliakan. Kedua, bahwa firman Tuhan ini luar biasa, dahsyat gitu. Satu firman Tuhan bisa memberikan berbagai macam hikmat dalam kehidupan kita, dan satu firman Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara untuk setiap orang, untuk mengatasi setiap pergumulan semua orang yang ada di dunia ini, terutama semua orang yang percaya kepadanya. Demikian sharing firman kali ini, semoga bermanfaat. Silakan share. Terima kasih.